Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Sungguh bersuka cita kita boleh hadir di ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Semua karena perkenanan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dimanapun saat ini engkau berada, mari persiapkan tanah hati yang terbaik. Mari kita fokus, kita mau undang hadirat Tuhan, kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa yang maha baik, sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati Bapa, kami mau menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Atas setiap perkenanan-Mu dalam kehidupan kami, atas setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh amat sangat baik Bapa. Di sini kami Tuhan mau menaikkan sembahan syukur kami sebagai wujud rasa terima kasih kami Tuhan kepada Engkau Bapa yang maha baik. Biarlah Tuhan Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami. Biarlah hanya Engkau yang disenangkan Tuhan. Semua hanya tentang Engkau Bapa yang maha baik. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Kami naikkan sembah syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sama-sama kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selama
Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi lebih dalam kami mengenal-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi lebih mengenal-Mu Yesusku. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ada, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan. Selamat sore saudara-saudara semua. Kembali kita akan berbakti bersama, menikmati kasih Tuhan, menikmati lawatan Tuhan melalui ibadah jawaban doa sore hari ini. Saya rindu untuk semua saudara menikmati berkat yang daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, marilah kita semua dimanapun saudara berada, dimanapun saudara sekarang sedang menikmati siaran YouTube ini, kiranya saudara, saya harapkan saudara tetap terima berkat yang daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kami sudah menikmati pujian penyembahan yang daripada Tuhan. Dan biarlah kiranya sore hari ini kembali kami akan menikmati firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami, bahkan Roh Kudus akan bekerja di dalam hati kami. Kami siap untuk ditabur oleh firman Tuhan. Dan biarlah semua itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin membawa sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Di mana firman Tuhan itu kita perlu saudara dan saya, agar saudara dan saya ini tetap diteguhkan oleh Tuhan sampai pada saat kedatangan Tuhan kali yang kedua. Karena tanpa ada peneguhan daripada Tuhan, kita tidak akan bisa layak untuk terima yang disebut hari Tuhan. Yang kita tahu nanti hari Tuhan itu akan ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan pasti Tuhan Yesus akan datang menjemput gereja yang sempurna. Oleh sebab itu, marilah kita buka di dalam 1 Korintus 1 ayat 8. Di sini dikatakan demikian. Ia juga akan menunggukan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus.
Ayat ini adalah ayat yang sangat baik sekali, ayat yang luar biasa, yang tentunya ini akan menjadi berkat buat saudara dan saya. Karena di sini ayat dikatakan ia juga akan meneguhkan kamu, ya. Ia juga akan meneguhkan kamu. Kalau dikatakan di sini meneguhkan kamu, ya, apa yang Paulus katakan di sini, tentunya ini akan juga meneguhkan saudara dan saya. Untuk apa? Untuk sampai pada kesudahannya. Bahkan di sini dikatakan ayat selanjutnya, sehingga saudara dan saya kita tidak bercacat. Ya. Tidak bercacat pada saat apa? Pada saat hari Tuhan Yesus kita datang kepada kali yang kedua. Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat diteguhkan, ini berarti kita dikuatkan. Kita dikokohkan. Kita diberikan kemampuan, diteguhkan. Karena kita tahu bahwa ketika kita sudah dikuatkan, diteguhkan, untuk apa? Supaya kita tetap bisa bertahan. Bertahan sampai apa? Situasi kondisi yang ada menghantam kehidupan saudara, saudara diteguhkan, dikuatkan. Supaya saudara tidak lepas iman percaya saudara kepada Yesus. Sekalipun ada goncangan, ada tantangan hidup, saudara tetap dikuatkan dalam iman saudara. Dan di situ saudara dikatakan, diteguhkan, dan sampai tidak bercacat sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini suatu hal yang luar biasa. Saudara dikuatkan, dikokohkan, supaya agar saudara tetap bisa bertumbuh, berkembang secara pribadi, bahkan dengan iman percaya saudara kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, apa saja yang Tuhan ingin agar saudara tetap kuat, tetap kokoh sampai kedatangan Tuhan dan sampai tidak bercacat celah ketika Tuhan Yesus kita datang kali yang kedua. Di sini saudara diberikan oleh Tuhan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara, sehingga saudara akan menjadi sosok diperkaya. Apa yang diperkaya? Dikatakan di situ kaya secara rohani. Jadi saudara itu diberikan kekuatan oleh Tuhan dan diberikan oleh Tuhan adalah kaya secara rohani. Agar apa? Agar saudara tetap bisa bertahan, tidak bercacat celah sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saudara tetap bisa bertahan dalam hidup kita untuk memegang iman percaya kepada Tuhan. Apa itu yang disebut kaya rohani? Nah, kalau kita lihat dalam hal ini yang disebut akan kaya rohani, kita lihat Matius 6 ayat 20 dikatakan demikian. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi yang Tuhan mau kita mengumpulkan bukan harta di dunia. Yang harus kita kumpulkan adalah harta di sorga. Di mana ngengat, karat itu tidak akan merusaknya. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan persiapkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yaitu harta sorgawi. Di mana itu yang harus kita kumpulkan. Di dalam Amsal 2 ayat 1 dikatakan demikian. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau cenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Disinilah ternyata harta di sorga. Harta yang Tuhan akan berikan kepada kita sebagai kekayaan rohani yang diberikan kepada saudara. Di mana saudara akan memperhatikan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga perkataan firman Tuhan tersimpan di dalam hati saudara. Sehingga saudara akan mengenal Sang Juru Selamat kita. Mengenal akan Tuhan kita lebih dekat lagi. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai kekayaan rohani. Oleh sebab itu
Hal-hal demikian inilah yang harus kita pegang erat dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan, melalui pengertian firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itulah sesuatu hikmat yang daripada Tuhan yang diberikan kepada kita untuk tetap kita bisa bertahan melewati hari-hari kita. Sekalipun hari-hari yang sulit, saudara bisa akan lalui sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua tanpa cacat celah. Karena disitulah arti cacat celah, di sini bahasa Inggrisnya disebut blameless. Tidak ada sedikit pun kesalahan di dalam kehidupan saudara. Ketika nanti Tuhan kita Yesus Kristus datang kali yang kedua, saudara tidak ditemukan kesalahan. Karena di situ saudara berdiri dengan iman percaya ya di dalam Yesus Kristus. Bahkan saudara akan mengerti karena saudara dipelihara oleh kekuatan dari tempat maha tinggi, yaitu firman Tuhan yang memberikan hikmat kepada saudara sebagai kekayaan rohani yang saudara terima di dalam kehidupan saudara. Terus, hal yang kedua, apa yang diberikan kepada saudara sehingga saudara dapat bertahan sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus datang kali yang kedua. Saudara harus menjadi saksi bagi Kristus. Saudara harus bisa menjadi saksi. Ketika saudara terima firman yang memberikan hikmat kepada saudara untuk saudara bisa bertahan sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sehingga saudara tidak bercacat celah. Saudara diteguhkan, saudara juga harus berbuah. Apa itu yang saudara harus lakukan? Menjadi saksi bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Disinilah saudara harus bisa, waktu saudara menjadi saksi, saudara harus juga terima kekayaan, salah satu kekayaan dari surgawi, yaitu Roh Kudus. Pribadi yang menolong saudara, pribadi yang tetap bisa tinggal di dalam kehidupan saudara, bahkan sampai saudara diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa menjadi saksi Kristus. Di sini firman Tuhan katakan ya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan saudara akan terima kuasa dan kuasa itu turun atas saudara, maka saudara akan dimampukan untuk menjadi saksi Kristus. Ya, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi kemanapun saudara pergi melangkah, selama saudara hidup di dunia ini, tidak menutup kemungkinan saudara harus bisa menjadi saksi Kristus. Karena itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dia memberikan kemampuan untuk saudara untuk bisa menjadi saksi bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Apalagi karunia yang diberikan oleh Tuhan agar kita bisa bertahan sampai kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus datang kali yang kedua. Saudara di sini dikatakan saudara kaya dalam karunia-karunia rohani. Tadi Roh Kudus sudah tinggal di dalam kehidupan saudara. Roh Kudus akan berperan lebih lagi, memberikan karunia-karunia di dalam kehidupan saudara. Ada karunia bernubuat, ada karunia untuk berbahasa roh, menafsirkan, karunia kesembuhan, ya, karunia pengusir setan, dan banyak hal, karunia kesembuhan, banyak hal karunia yang diberikan. Guna untuk apa? Untuk memperlengkapi satu tubuh Kristus. Agar saudara tetap kuat di dalam segala hal. Saudara tetap akan kuat, tetap akan bertahan. Dan saudara tidak akan bercacat celah sampai kedatangan Tuhan kita kali yang kedua. Nah, disebut ini apa tadi? Jadi saudara harus kaya, bukan hanya kaya rohani. Tapi di situ saudara harus bisa jadi saksi. Dan bukan hanya sebagai saksi. Tapi juga saudara diberikan kaya akan karunia-karunia rohani di dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara tidak akan bercacat sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Arti tidak bercacat, bahasa Yunani disebut anengkletos. Apa itu artinya? Artinya ini adalah tidak ditemukan suatu kesalahan sedikit pun di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita, waktu kita dipanggil oleh Tuhan, waktu Tuhan datang kali yang kedua,
kita hidup dengan benar-benar tidak diketemukan kesalahan, tidak bercacat celah, sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus datang kali yang kedua. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, tidak bercacat. Kita tahu bahwa di dalam Wahyu 19 ayat 7 dikatakan demikian. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia dan kepada dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Linen halus, linen yang tidak bercacat, linen yang tidak kotor, baju linen halus. Berbicara dengan di mana saudara melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, perbuatan-perbuatan yang luar biasa, perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Maka kalau kita lihat di Matius 22 ayat 11 dikatakan, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta, maka orang yang tidak berpakaian pesta dibawa keluar untuk tidak bisa menghadiri pertemuan itu yang diadakan. Nah, inilah saudara harus menggunakan pakaian yang bersih untuk bisa sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Arti di sini apa? Saudara tidak bercacat. Marilah kita sama-sama puji syukur kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan saya ulangi. 1 Korintus 1 ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, mari kita sama-sama belajar untuk agar kita bertahan sampai kesudahannya. Sehingga kita tidak bercacat pada hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara akan menikmati kasih Tuhan melalui apa yang Tuhan lakukan, kerjakan di dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan berikan kekayaan secara rohani, saudara dimampukan untuk menjadi saksi. Bahkan saudara diperkaya oleh karunia-karunia rohani. Yaitu karunia-karunia Roh Kudus di dalam setiap kehidupan saudara. Sehingga saudara tidak bercacat sampai saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus datang kali yang kedua. Masalah beban yang saudara hadapi, saudara bisa mampu untuk bisa bertahan. Ketika saudara terus bekerja, berkarya bagi Tuhan. Di mana Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada saudara. Yaitu kaya secara rohani di dalam kehidupan kita. Kita tidak mencari emas perak, tapi di sini kita cari kekayaan sorgawi yang terus ada. Bahkan terus tersimpan di sorga bagi saudara dan saya. Jadi terus jadi saksi Kristus. Dan terus kaya dalam karunia-karunia Roh Kudus. Minta karunia-karunia itu. Supaya saudara tetap bisa menjadi saksi Kristus. Terus dipakai oleh Tuhan untuk bisa melayani jiwa-jiwa yang perlu pertolongan. Malam hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dan kiranya firman Tuhan yang sederhana ini boleh kita tangkap di mana Tuhan kita memberikan kekayaan dan meneguhkan saudara sampai kesudahan, bahkan saudara tidak bercacat sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus kali yang kedua. Puji Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Mampukan kami Tuhan, di mana kami harus mencari kekayaan sorgawi bukan kekayaan duniawi. Dan juga kami diberikan karunia-karunia oleh Tuhan untuk bisa mampu bertahan, mampu berdiri sebagai satu tubuh Kristus agar memperlengkapi orang-orang kudus. Sampai kedatangan Tuhan kami tidak bercacat celah. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan melalui firman Tuhan kali ini. Maka kami terima dengan segala ucapan syukur. Biar ini menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Biar firman yang sederhana ini boleh tertanam di dalam setiap hati kami. Dan terus berakar, bertumbuh dan berbuah. Menjadi suatu buah yang lebat. Yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada saudara yang sudah menyaksikan, bahkan juga sudah berbakti bersama di dalam ibadah online ini. Kita tadi sudah berdoa mendengar firman Tuhan. Biarlah kiranya kita tetap pegang firman Tuhan ini, agar setiap perilaku tindak tanduk kita tidak akan bercacat celah sampai kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, menjemput gereja yang sempurna. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Haleluya. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu, hanya